لهم استغفر الله لهم بباب هذا أن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين وعلمنا تأويل الدين إلى سواء السبيل يثبت على قلوبنا ما أحفظ على قلوب عباده الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال أن الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجعلنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين من الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يسمع العباد والبلاد يرحم العباد في البلاد وأن الله يلطف بنا بالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقر علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية على كل ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصدق رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Pada malam hari ini kita kembali dapat bermajlis, kita kembali dapat duduk di masjid sambil kita berniat i'tikaf. Namun itu an-i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku bahwa aku beriktikaf di dalam masjid sunat bagiku karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala patuju benar, suka benar lawan orang nang tua atau kaum orang tua itu bahasa kaum kolonial. Orang tua nang ketujuh hatinya ke masjid, hatinya meripit di masjid, hatinya tergantung di masjid. Orang tua ketujuh benar Allah Taala orang itu lebih diketujui oleh Allah dari orang tua kita. Ada kaumnya kaum muda, kaum milenial yang ketujuh di masjid, itu bergantung hatinya di masjid, bakal keluar di masjid, anak pulang masuk ke masjid. Bukan kaum milenial itu yang paling dicintai oleh Allah, lebih dicintai daripada orang yang kaum kolonial tadi. Bukan kita kolonial namanya, lahir sebelum tahun 2000 itu belum kaum kolonial. Sudah itu kaum milenial namanya. Milenial canggih-canggih orangnya kaum milenial. Jadi dulu kita masih muda lah, kita gunakan waktu untuk menggantungkan hati kita di masjid. Tuhan lah, mengadung lah. Karena termasuk di antara 7 golongan orang yang mendapatkan kenaungan di hari padang mahsyar. Orang yang mendapatkan pertolongan langsung dari Allah di padang mahsyar adalah orang yang hatinya selalu hendak masjid, selalu rindu hatinya hendak masjid. Maka keluar dari masjid, asal hendak aja dari masjid. Masjid tempat beribadat, masjid tempat untuk musyawarah masjid. Ini kita gunakan
masjid kita untuk memperbanyak ibadah lawan Allah Ta'ala. Kami sudah masuk ke masjid, bagian etikaf di masjid. Malam ini kita bagian etikaf, yaitu memutalahi kembali ulang kitab kurang bahari. Jadi kedua pahalanya tanda, pahalanya mana etikaf dapat pahalanya, mana hadir di majelis ta'lim pulang dapat pulang pahalanya, niat ikhlas pulang dapat tambah. Jadi tatuyuk ke pahala. Kalau kita alhamdulillah kita kawah hadir di tempat yang kayak ini, nah itu pahala insyaallah tatuyuk diberikan oleh Allah lawan kita. Termasuk apa ini masih ada hari Jumat masih ada nangka 17 lah. Adab nangka 17, apabila selesai daripada sembahyang Jumat, tuntungan sudah Jumatan, mesti Jumatan misalnya lah, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali, dipimpin oleh imam radhiyallahu anhu 7 kali. Tong masing-masing ini juga 7 kali, jangan lebih, jangan kurang. Artinya ibadat itu sudah ada jumlahnya, artinya jangan lebih, jangan kurang. Ibarat kunci itu gigitnya lebihan kalau mau buka dua, kurang gigitnya begini ada mau buka. Amaliyah itu juga sudah ada ketentuan, misalnya sudah sembahyang 5 waktu baca tasbih 33, alhamdulillah 33, yang lain Allahu Akbar 33, itu pas sudah jumlahnya, jangan lebih, jangan kurang. Nah 100 kita lawan la ilaha illallah wa syarikalah 100 sama lawan wirid hari Jumat Fatihah 7 kali, qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dipimpin oleh imam lagi. Dipas hitungannya, jangan kurang, jangan lebihan. Dahulu daripada berkata-kata, artinya jangan berkata sebelum itu perkataan dunia, jangan dulu. Maka yang demikian itu, namun kita kekali membaca itu sebab Jumat kita membacanya, memeliharakan Allah daripada segala kejahatan, daripada satu Jumat kepada Jumat yang lain. Mulai Jumat itu sampai Jumat yang akan datang dipeliharakan oleh Allah daripada kejahatan. Kejahatan itu yang kita katakan 7, banyak yang kita katakan 7. Dan Allah memeliharakan daripada syaitan, dipeliharakan oleh Allah daripada gangguan syaitan, gangguan jin, dipeliharakan. Kita amal, gimana jawabannya? Pokoknya giringi imam aja sudah. Ini membaca 7 ya 7 juga kita baca. Dipeliharakan oleh Allah daripada segala macam kejahatan, daripada satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan. Dan baca oleh kamu, kemudian daripada membaca 7 tadi, doanya dipimpin oleh imam juga. Namun imam membaca, kita sudah mengaminakan aja. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina, namun kita sorangan, aghnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an ma'siyatika, wa bi fadlika amma siwak. Amma siwak. Itu imam. Nah kita mengaminakan aja 7 kali membaca gitu. Imam baca 7 kali kalau tersebut dalam syarah Al-Minhaj, dinukil disalin daripada Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Sidin, Ihya Ulumuddin. Ujar Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya, man waqaba ala hadha du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Ujar Nabi ini, barang siapa mengakalkan atas membaca doa ini, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid 7 kali, mengakalkan membaca itu tiap-tiap Jumat, niscaya mengkayakan oleh Allah
segala makhluk, hatinya dikayakan oleh Allah. Namun hati sudah terkaya daripada makhluk, memang benar Allah. Memang hatinya terkaya sudah. Hatinya tenang, hatinya pada balau, hatinya pada balau macam-macam. Ini tenang hatinya, karena Allah mengkayakan hatinya daripada segala makhluk. Tenang hidupnya tuh. Jadi amalan saat kita hidup tenang adalah diantaranya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudiru ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud Aqnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika wa ma'asiyatika wa ifadlika wa siwa. Imam membacanya kita meminakan aja. Kecuali imam kalau membaca doa itu misalnya kita baca tak doa lainnya misalnya dibaca imam. Nah Allahumma ya Ghani ya Hamid itu kalau dibaca 7 kali kan dibaca saja. Berarti kita membaca tak. Kita berbicara kita kalau buat imam bacanya kita baca seorang aja. Nah, nang dipertiakan hari Jumat doanya yang ini lah, nang lainnya tambahan aja. Mau ya Ghani ya Hamid yang udah tinggal kita, nang imam kalau baca kita baca seorang aja 7 kali. Penting benar. Apa tadi? Allah mengkayakan hati kita daripada segala makhluk. Dan Allah memberi rezeki lawan kita, rezeki nang ada disangka-sangka. Menjadi guru bari ada pagat semingguan itu lah, ada pagat duit dalam kantong ya sini. Ini kan hanya membagi banget pagatnya. Masih bagus duitnya. Artinya di orang hari dia serbujur juga mantap perajakian, itu amalannya. Hari Jumat kita Allah meyakan diri Hamid. Kita makmum ungkapkan imam menjawab meminakannya jadi sama aja. Allah memberi rezeki yang ada disangka-sangka. Menglawas benar di sini orang kita mau tahu lah macamnya. Lawas benar orang yang bayar. Ada disangka-sangka, ada bayar dia orang. Ada bayar dia. Betul bayar ulang, diberinya ulang kita. Mau tak misalnya 1 juta. Jangan mau beri kamu pertama, tanda terima kasih berapa? 500.000 ulang lah beneran. Ini boleh ambil itu. Ada riba ada itu. Kenapa? Membari. Nah ada disangka-sangka ya Pak. Disangka-sangka ada diulang membari. Ini Allah menjamin rezeki orang-orang yang ketujuh ibadat. Orang-orang yang di hatinya ketujuh ibadat rezekinya dijamin yakinnya. Karena kita ada yakin biasanya. Mendengar hadisnya, bujur juga kan, bujur juga kan, bujur juga kan, ada yakin kan? Yakin aja. Bila kita membaca amalan itu kita lazimi membacanya itu, insya Allah rezeki dijamin oleh Allah. Yakin aja. Ini yang ada betah kelaparan mah. Ada aja di mana akhir rezeki kita. Dan Allah akan memberi rezeki akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira atau ada dikira-kira dan di mana siapa yang memberinya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika mithlu jabali sabirin dainan addahu Allahu anka. Ujar Rasulullah, lawan sahabat bersabda, handakkah ujar Nabi, handakkah kalian aku lajari bubuhan ikam, handakkah aku lajari beberapa kalimat yang apabila engkau amalkan kalimat itu maka hutang-hutangmu tidak dibayarkan. Sekalipun hutang engkau itu seperti gunung sabir bukan aja gunung sabir namanya, kayak gunung hutang kenalnya. Tapi engkau amalkan beberapa kalimat itu, niscaya Allah membayarkan hutang itu. Ini ada tempat lawas, ada pengagihan, tak bayar aja hutang. Begini lah, sudah kita bagian kalau kita berhutang nih, kita bagian kesana bayar, suka bayar aja. Ada aja jalan yang membayari. Kalau nggak bayar itu bisa niatkan ini juga. Nggak bayar nih. Kita ada senang bujur bayar, anda aja jalan lagi. Apalagi kita mengamalkan yang Allah makfini bihalalikan haramika wa ghini bi fadlika amma siwa. Yang menyanyi baca
tanya sengketa bayar hutang. Handakkah ya Nabi, aku lajari lawan hubungan kalian nih beberapa kalimat yang kau baca. Jika ada atasmu hutang seperti bukit Sabir sekalipun, niscaya membayariakan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadamu. Doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman sibak. Terjemah baca kita tak, insyaallah pada sahabat langsung membayar hutang. Kemudian adab yang ke-18, sunat engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumat itu 2 rakaat. 4 rakaat bagus lah. Jadi 2 rakaat itu sunnah muakkadah hukumnya. Kemudian yang 2 rakaatnya sunnah biasa aja jadinya. Sunnah biasa, memang bagusnya 4 rakaat. Sekalipun 2 rakaat itu sunnah muakkadah, bagus itu jadi genapkan 4 rakaat. Kenapa? Menyesuaikan lawan qobliyahnya. Kan qobliyah Jumat sudah 4 sudah. Jadi bagiannya 4 disesuaikannya sama teman kita 2 aja mau Jumat. Ingat bab dia Jumat itu hanya 2 rakaat yang sudah muakkadahnya. 2 rakaatnya sunat biasa aja. Itu menurut di dalam fikih. Ini sembahyang 2 rakaat yang sudah muakkadah. Atau engkau sembahyang 4 rakaat bagus pergi sesuai dengan qobliyah namanya. Antara ba'diyah dan qobliyah sesuai sama-sama 4. Sama-sama 4 jumlahnya. Mendua aja ada apa juga. 2 itu termasuk sunnah muakkadah sudah yang 2 rakaat. Atau engkau sembahyangkan 4 rakaat. Yang 2 rakaat sunnah muakkadah dan 2 rakaatnya sunnah biasa aja ngarannya. Hendak digabungkan sekali salam kalau jadi masalah, atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam masalah aja. Cuma yang bagusnya kalau siang hari 4 kalau kita sembahyang sunat 4 rakaat langsung aja 4 rakaat kalau usah. Kalau enggak langsung 4 rakaat sekali salam, langsung 4 rakaat sekali aja salamnya itu bagusnya. Yang 2 rakaatnya sunnah muakkadah caranya. Yang sunnah muakkadah sunnah yang kuat mana sunatnya. Yang 2 rakaatnya lagi sunat ghairu muakkadah, artinya yang kada muakkad, hanya sunat biasa aja. Itu menurut fuqaha, menurut ulama-ulama fikih. Sedangkan menurut ulama-ulama tasawuf itu dasar 4 2. Jangan 2 udah sedikit 4 aja. Itu menurut ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini biasanya berhati-hati bukannya, berhati-hati benar. Sekalipun ulama-ulama fikih membolehkan, tapi ulama-ulama tasawuf biasanya adalah yang membolehkan. Kayak kita berjalan-jalan misalnya di Tartak, jalanan nih, tak dapat barang temuan, tak dapat duit, atau barang apa tak dapat, orang kecicilan harus dapat kita. Lamun misalnya kada kita ambil, tegar keburukan aja. Dapat badai misalnya, mau enggak badainya pulang, tapi di tengah jalanan. Namun karena kita makan, kita kada ambil, tegar buruk aja pulang, ayam jadi mengatuknya. Maka udah ulama-ulama fikih boleh kita mengambil dengan syarat berniat. Lamun ada yang mencari kita ganti, siap mengganti. Lamun ada yang mencari itu fikih kan. Fikih membolehkan mengambil. Cuma dengan niat tadi, cuma niat kalau kita makan kita niat. Lamun ada yang mencari kita bolehkan. Awal mana lebih barangnya, enggak lagi barang kita makan sudah, kita ganti berapa harganya. Niatkan hati-hati, halal kan? Artinya yang darah daging insya Allah selamat aja. Tapi lamun ulama tasawuf dasar aslinya kalau mau mengambil, dalam skala parah kalau mau ambil ulama tasawuf tuh, ulama tasawuf lebih berhati-hatinya. Ada misalnya wadah yang apa di jalanan, duit ke jalanan, tetap punya kada mau ambil, tetap kada mau ambil. Itu orang panggilnya ulama tasawuf lebih berhati-hati. Sama di sini ulama fikih membolehkan aja 2 rakaat ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat diperbolehkan aja
sunnah muakkadah, 6 rakaat 6 kali sunnah muakkadah. Tapi ulama-ulama tasawuf sekalipun ulama fikih mengatakan seperti itu, tetapi ulama tasawuf tetap 42 bagiannya. Ulama tasawuf. Atau engkau sembahyangkan 6 rakaat boleh juga, maka sekali itu sunnah muakkadah jadinya 6 rakaat. Cuma menurut imam pada madhab ahli tasawuf atau 4 rakaat atau 6 rakaat bisa juga samunyaan ke-6-nya menanam angka 4-nya namun 4 sunnah muakkadah menurut ulama-ulama tasawuf. Makanya ulama-ulama tasawuf itu wajahnya gin 4 juga. Tadi anggapnya ke-4-nya sunnah muakkadah, namun 6 ke-6-nya sunnah muakkadah menurut ulama-ulama tasawuf. Masalah kita aja nomor mana lebih aman 4 ulama tasawuf ya. Ghazali 4 tasawuf juga. Karena sekalian itu tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 rakaat hanya 4 rakaat bagiah Jumat. Kalau bagiahnya 4 sudah, bagiahnya 4 juga. Itu apa semalam? Sunnah tahiyatul masjid 4 rakaat juga. Jumat kalau khusus Jumat semalam tahiyatul masjid kita sembahyangkan 4 rakaat sekali aja salamnya. 4 rakaat langsung. Jadi kita adzan pulang. Itu kita sembahyang qobliyah Jumat 4 rakaat 2 sekali salam 2. Itu kan untuk Jumatan bagiannya 4 rakaat gitu. Jadi kita 4 tahun ahli tasawuf aja gitu lah. Yang kita pelajari masuk kita tasawuf ya Allah, jadi kita 4 tasawuf ya sudah. Ada lawas bisa tuh mati di Yunang 4 rakaat gitu. Sekalipun fikih membolehkan aja 2 rakaat, tapi yang paling bagus kita umpati gawian orang-orang tasawuf. Karena sekali itu tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang ke-19 adab yang ke-19 sunat kemudian daripada sembahyang Jumat itu engkau duduk di masjid hingga maghrib. Yang memberikan lagi sampai ke maghrib. Jarang lagi kita gawe gini. Ya banyak kok kita gawian. Nah sudah tutup. Jumatan ibadat Jumat sudah tutup, pasarahai lagi lah. Bagawi ngapa. Tapi kalau kita misalnya ada kesempatan ada apa-apa juga berandai dia juga, itu lebih baik kita jangan bulik sampai ke maghrib. Sunatnya ada sunat tambahan nih. Adab Jumat juga. Sunat kemudian daripada sembahyang Jumat itu duduk di masjid apa? Duduk ya di kamar deh. Maka pernah dibaca hingga sampai waktu maghrib atau lamun kata kau sampai ke maghrib hingga waktu asar beserta dengan berniat iktikaf di dalam masjid. Nah, lamun kata kau sampai ke maghrib hingga asar barang di sini. Ya kalau kita nggak banyak kita gawian lah. Mudah ya kita kau sekali barang kita mau gawi. Ya mak kalau sudah tahu ilmunya apa? Sunat bertahan di masjid, sudah tuntung Jumatan, sunat bertahan sampai ke maghrib dengan kawan. Enggak kawin dan asar barang. Sekali barang seumur hidup kita kawin sekali barang. Insya Allah ada aja barokahnya. Sekali barang kita kawin. Itu adab dan masjid buat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kenapa pahalanya Imam Ghazali? Imam Ghazali ini biasanya langsung dari Rasulullah mendengar hadisnya. Makanya hadis yang dikeluar ke Imam Ghazali itu rawi-rawinya ada biasanya presiden langsung datang dari Nabi. Dan Imam Ghazali itu yang datang ada mimpi jalan Rasulullah. Imam Ghazali ini bilang didapati Nabi terus dalam keadaan jaga. Pada Nabi nanya pahala-pahala dia, nanti langsung dari Nabi mendengar tak. Makanya hadis Imam Ghazali ini biasanya ada rawinya. Kadang-kadang ada dari anehnya, ada sanadnya. Langsung sedikit hubungan lawan Nabi. Berarti Imam Ghazali sekalipun hidup di zaman
tabiin, makam sidin, makam sahabat. Ya, sekalipun Imam Ghazali zaman tabiin hidupnya, tapi sidin termasuk makam sahabat. Kenapa? Tidak berarti terus. Kita kira hidup di akhir zaman ini misalnya didapat Nabi sekalipun hanya dalam mimpi, kita kira dapat makam sahabat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sekalipun kita zaman akhir banana, gimana orang Nabi berapa ribu tahun dengan Rasulullah, tapi kita termimpi diberi Allah anugerah nikmat termimpi dapat Nabi, itu makam kita sudah makam sahabat, makamnya makam sahabat. Apalagi terang kenyataan pada termimpi Nabi mendatangi guru-guru kita bahari, ya Allah tidak baca Rasulullah yang kodatan, itu makamnya sahabat karena sudah tinggi banget derajatnya di sisi Allah. Ujar Imam Ghazali nih, man shallal asra il jami'i kana lahu sawabu umratin. Barang siapa sembahyang asar di dalam masjid jami', niscaya adalah baginya pahala berumrah. Yang tadi kisahnya, mulai Jumatan nih sampai ke asar, orang ke asar kita umpat ke asar pulang, masing belikan saja dari masjid. Orang koma malakan kayak itu pahalanya sama dengan pahala orang berumrah sekali. Ujar Rasulullah ini, orang ujar Rasulullah lawan Imam Ghazali. Dapat pahala berumrah. Orang kalau menuju kebanyakan ya Allah, tapi dapat pahala cuma dengan ikhlas makanya ini. Jadi berdatang kita ke Jumatan, jangan boleh sampai ke asar. Mendapat pahala itu orang sembahyang asar itu 4 juta sembahyang asar pulang, dapat pahala berumrah. Ini menurut Imam Ghazali dari Rasulullah di hadisnya. Kenapa jadinya makan dan pahala umrah? Allah Ta'ala mengasih umrah. Allah Ta'ala hendak mana kita ini banyakkan dapat pahala bersama-sama di akhirat, ya Allah. Di antaranya pinanya nyaman aja gawiannya, tapi gak ada pahalanya. Yang kita cari kita Allah, kita beribadat kan, dan kita cari nyaman gawiannya, tapi pahalanya banyak. Itu yang kita cari. Sama kita begawi juga, nyaman gawi duduk aja, tapi gajinya gak ada. Itu aja yang kita cari. Kalau masalah akhirat, gawian yang kita gawi, ibadah yang kita gawi, nyaman aja gawiannya, tapi pahalanya luar biasa dengannya. Termasuk jangan bulik sampai ke asar. Ini makan nih, asal kali seumur hidup barang kita gawi ini. Untuk Jumatan pada sing bulikan masih tadi baitikaf sampai orang asar kita 4 asar, dapat pahala umrah. Waman salil maghriba falahu sawabu hujjatin wa umratin. Dan barang siapa sembahyang maghrib di dalam masjid jami', niscaya adalah baginya pahala haji dan umrah. Apa maksudnya? Artinya umat itu Jumatan dan Jumatan 4 sudah dari Jumat, kemudian umat disambung lawan amalan-amalan yang wirid Jumat sudah digawi. Untuk Jumat kalau simbolikan sampai asar, sembahyang asar kalau simbolikan sampai ke maghrib, buat sembahyang maghrib lah. Simbolikan mulai jam 11 sampai maghrib, ada simbolikan di masjid Tajazidin, mana i'tikaf, mana sembahyang wajib, ini sembahyang fardu. Itu orang itu mendapatkan anugerah dari Allah, pahala sama lawan pahala haji lawan umrah. Bukan lawan pahalanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya yang pantas diberikan oleh Allah lawan orang itu kecuali surga. Jadi maknanya orang yang mulai Jumatan sampai maghribnya boleh itu insya Allah termasuk ahlul jannah, ahli surga. Emang omong sama orang haji pahalanya, orang haji aja pahalanya surga. Kurang apa itu tadi? Jadi ada kali-kali anak mendapatkan surga dengan Allah, ya Allah, amalkan aja gitu lah. Masuk hidup barang sekali barang mau amalkan, yang sampai ke maghrib, yang sekira dapat pahala umrah, pahala haji kali kita. Udah nikah amalkan sekali barang. Imam Ghazali sini tiap bilang sebagai
saban Jumatan ini sidina mengarahkan ini orang sidina langsung mendengar dari Nabi Pak. Maka dia mengalahkan sidina oleh Imam Ghazali saban Jumat sidin maghrib ada beli ke rumah Imam Ghazali itu. Kita barang sekali barang mengamalkan. Artinya ada juga kita mengamalkan gawean Imam Ghazali. Imam Ghazali langsung dari Rasulullah. Barang siapa sembahyang asar dalam masjid jami, niscaya ada baginya pahala umrah. Dan barang siapa sembahyang maghrib dalam masjid jami, niscaya adalah baginya pahala haji dan umrah. Artinya nang itu tadi, nang mulai Jumatan pada simbulikan sampai ke asar, sampai ke maghrib, itu nang mendapatkan pahala orang haji dan umrah. Dan ini kalau kita melakukan sama kali barang lain, kau tuh sahabat sama. Jadi kita banyak gawiannya macam-macam. Nak rokok padang lagi lo, mengatar macam-macam matahari yang deh, mengunjut macam-macam. Kata apa? Asal sekali barang dia melakukan. Dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu kita menghadang-hadang asar nih, misalnya kita simpulkan sampai ke asar menghadang-hadang asar, dan adalah yang demikian itu atau sampai ke subuh, sampai ke maghrib deh, ke maghrib nih. Ketika yang demikian itu kita isi dengan doa kepada Allah. Banyak tiba doa kita menghadang-hadang asar sampai menghadang-hadang maghrib. Banyak tiba doa serta khusyuk pulang. Konsentrasi penuh di dalam masjid seorang aja dan tawadhu pulang, merendahkan diri di hadapan kekuasaan Allah. Karena di hari Jumat itu dan malam Jumat itu ada satu saat yang mustajab kita berdoa. Apabila kita berdoa langsung diperkenankan Allah. Kita akan tahu ya apa waktunya. Nang kada ditentukan waktu cuma pada hari Jumat dan malam Jumat. Maka mudah-mudahan kebetulan doamu itu tersedia dari Imam Ghazali pada saat yang mustajab itu. Berhadapan doa kita pada kita berdoa pas waktu nang ijabah tadi, pas waktu nang mustajab kita berdoa. Lain macam-macam tempatnya lain. Kita mengadakan khatib duduk di antara dua khotbah. Waktu itu dia mustajab juga. Ada yang mengadakan ketika hendak sembahyang Jumat. Cuma baru lagi takbiratul ihram berdoa gitu situ lah, itu mustajab juga. Ada yang mengadakan lagi apa? Sesudah salam ke imam berdoa situ. Pokoknya banyak waktunya nih. Kita baca doa bersungguh-sungguh, kita baca doa pada ketika pas doa yang mustajab kita belakang. Dan kata Imam Ghazali, wala tahdur fil jami' majalisil khalqi wala majalisil qassasi. Jadi nah kita sambil menghadang asar, waktu asar tadi Jumatan kada boleh sampai asar misalnya. Nah waktu kita menghadang asar itu jangan kita gunakan untuk berpandir-pandir dalam masjid di sini. Bujur-bujur kita, hati kita hadapan Allah, takhasus bujur-bujur Allah. Ada orang mau pandiran ada seumpat. Nah itu akan mendapatkan pahala haji umrah tadi. Wala tahdur itu Imam Ghazali. Jangan engkau hadir pada masjid jami akan majelis khalqi, majelis perhimpunan orang mengajar ilmu yang kada bermanfaat. Pas kita menghadang-hadang asar nih, kita kadang boleh sampai ke asar. Saat ini masjid ada orang belajaran, tapi belajar ilmu yang kada bermanfaat. Ilmu yang biasa aja, belajar ilmu yang kada bermanfaat di masjid. Ada seumpat di sini. Tetap gawe kita juga takhasus lawan Allah, bisa diumpati. Apalagi di dalam masjid ada orang, ada majelis orang berkisah-kisahan aja. Perpandiran merotep menjadi masjid berkisah-kisahan aja gawian. Begini jangan diumpati jadi dan tetap gawian kita aja yang kita hadapi. Dan jangan engkau hadiri di dalam masjid jami' itu akan perhimpunan orang-orang yang mengajar ilmu yang kada bermanfaat bagi jalan akhirat. Dan jangan engkau hadiri pada perhimpunan orang yang duduk-duduk berhikayat-hikayat bagi
mati, tetap kita khusus keluar kita aja harus umpan orang. Tetapi engkau hadir pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang bermanfaat, kecuali misalnya sambil kita mengajar asar ada pengajian di masjid, ilmu yang diajarkan adalah tauhid atau tasawuf, nah itu bermanfaat caranya. Nah itu tahu mati yang mengatakan ilmu tadi ulang. Yang berarti lama ilmu itu bermanfaat. Maka barang cirinya ilmu yang bermanfaat. Ujar Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat lewat akhirat kita adalah ilmu yang menambah-nambah takut kita kepada Allah. Ilmu yang menambah-nambah pada takutmu kepada Allah Ta'ala. Sesar kita mengaji ilmu itu sesabat takutan di hati kita lawan Allah. Berarti yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, bagus tadi berarti itu ilmu yang menambah-nambah kepada takutmu kepada Allah Ta'ala dan mengurangkan daripada gemarmu kepada dunia. Saking cinta lebih melebihkan akhirat daripada dunia. Nah, itu berarti ilmu yang bermanfaat yang kita kaji ini. Saat kita mengaji ilmu itu, saat kita memperdalam ilmu itu, saat benci kita dalam dunia. Artinya kata berarti mengapalkan dunia lebih dibandingkan akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Cirinya tak. Maka tiap-tiap ilmu yang tidak menyeru ia akan dikau daripada dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia itu lebih baik daripada terlebih baik dan terlebih banyak edahnya atasmu daripada mengetahui akan dia. Barang kita belajarkan ulang di masjid misalnya ilmunya ilmu yang ada manfaat dua, artinya ilmu yang kadang-kadang ilmu yang kadang-kadang sangu di kubur, yang kadang-kadang sangu di akhirat dan dipelajari ulang itu lebih baik. Biar misalnya kita dapat juga lebih baik kita dapat sama sekali. Nah ilmu yang ada bermanfaat yang kita ngaji. Maka engkau minta peliharakan dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Karena ilmu yang kita kaji ada bermanfaatkan akhirat kita. Ilmu itu bukan menjadi kawan kita di akhirat. Bahkan ilmu itu bisa menjadi hujah lawan kita, memusuhi lawan kita bisa. Kenapa? Karena ilmu yang kita kaji ilmu yang tidak ada manfaatnya lawan akhirat. Yang kita kaji itu ilmu yang banyak manfaat lawan akhirat. Yang belajar sembahyang itu manfaatnya untuk akhirat ya. Kita belajar tasawuf begini, itu manfaatnya lebih di akhirat benar itu manfaatnya. Nah jadi kita gunakan waktu kita misalnya kita untuk Jumatan menghadap waktu asar, kita gunakan ada di masjid misalnya orang menuntut ilmu agama yang bermanfaat, maka kita ikuti. Memang ada bagaimana tuh orang belajar ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau misalnya ada di masjid orang belajar ilmu yang kada bermanfaat dan akhirat kita, biar kada usah umpan pada otak. Kita hadapi apa? Hadapi kita hanya ada kita berdoa tadi baca Quran misalnya sambil menghadap asar. Itu orang bahari lah. Kita timbul apa nih? Belum ada orang bahari jawab. Maka disimbolikan sampai ke maghrib. Ada lagi kita ini. Dan itu orang bahari nih. Itu orang baharinya itu pulang maka amat semua mati. Berarti nanti usia mungkin benar. Mungkin ada lagi nggak ini lah. Masih tadi nggak ada lagi sampai ke maghrib. Ini kan asar dan lagi semua. Paling kau paling. Ini ada ulama ada perang bahari, ini adat memang bagus, perlu dipertahankan ya Pak. Adat perang bahari bagus, kita adat kita perlu kita pertahankan. Namun adat yang misalnya yang melanggar syariat Allah, nah itu jangan digawi-gawi. Adat tapi melanggar dalam syariat itu jangan digawi-gawi lagi. Hampir menggawinya sudah, penguntikan melanggar syariat. Dalam ibadatnya tersudah kita gawi lah. Ini adat dalam ibadat lain kok. Syahdan sugianya
membacakan berdoa pada hari Jumat itu pada beberapa waktu, yaitu pada waktu terbit matahari dan waktu mustajabnya. Imam Ghazali memilah-milahkan waktu nang mustajab hari Jumat malam Jumat. Ujar Imam Ghazali yang pertama, pada waktu terbit matahari itu doa dikabulkan, dan pada waktu gelincir matahari doa dikabulkan. Belum ada lagi Jumat, lagi ada apa? Ada Jumat. Mau gelincir matahari sudah, itu waktu nang mustajab juga. Bunyi misalnya jam teng 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 menunjukkan sampai sudah waktu zuhur, waktu Jumatan nih, nah berdoa kita itu mustajab juga. Dan pada waktu masuk matahari, pada waktu iqamat, orang parak sudah sembayangan, para qomat sudah, waktu itu berdoa mustajab juga al-Jumatnya. Dan pada waktu khatib naik ke atas mimbar, khatib naik ke atas mimbar itu mustajab juga. Ada nalatan di atas mimbar, kalau ada waktu naik, waktu khatib naik ke atas mimbar, doakan khatib berjalan masih jalan dulu, hendak naik sini ke atas mimbar, naik sudah ke mimbar sudah nih, doa waktu itu mustajab juga. Itu mata jawabnya kan, masih berjalan ke mimbar. Dan pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang, orang qomat berdiri manusia untuk sembahyangan, waktu itu berdoa dikabulkan juga. Karena segala waktu yang demikian itu sangat diharapkan akan mustajab kabulnya doa. Kabulnya doa pada hari Jumat, pada Jumat. Nah, kita disuruh hari Jumat itu banyak kita baca doa apa? Berharap mudahan waktu kita berdoa itu pas waktu yang dikabulkan oleh Allah. Maka yang kita minta, insya Allah dikabulkan. Kemudian adab angka 20 warisan. Hendaklah engkau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumat itu dengan barang yang sekuasamu, yang sekuasa kita memberi banyak. Artinya Sidin Imam Ghazali menyuruh kita Jumat itu banyak kita sedekah. Ini sekuasa kita. Tapi menurut Al-Quran, namaran orang baik itu, namaran orang dermawan itu memberikan hartanya, harta yang masih dicintainya, harta yang masih disayanginya, diberikan itu orang dermawan, orang dermawan. Berarti kalau kita berikan barang yang sudah kalau kita sayangi lagi, itu ada dermawan namanya. Sekalipun kita beri juga, cuma kalau itu masuk kriteria orang dermawan, orang bir. Yang kalau kita sukai lagi duitnya, nah kita sukai duitnya sudah mulai rabit-rabit, ya Allah. Itu duitnya pulang tambah-tambah ya pulang. Duitnya pulang basah-basah sedikit. Ini duitnya basah. Saya dirasai masin duitnya. Gimana-mana duit 5.000-an basah. Maaf. Kita bacakan. Nah berarti itu barang duit yang kita sukai lagi loh. Namun kita hendak termasuk orang dermawan, bujur-bujur bir lawan Allah, berbuat bakti lawan Allah, dan kita berikan itu yang masih kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma mimma tuhibbun. Engkau kena mencapai derajat orang bir, orang dermawan, kecuali ketika engkau bersedekah, yang engkau berikan itu adalah yang masih engkau sayangi. Dari baju misalnya, baju yang masih kita sayangi. Dari kopiah yang masih kita sayangi. Dari selawar yang masih kita sayangi. Pokoknya yang masih kita sayangi. Dari duit kita juga. Kita bersedekah orang beri duit, duitnya yang masih kita sayangi. Jangan mati sayangi lagi ngomong dua sendiri jangan berikan. Itu ada termasuk bir, ada termasuk dermawan lagi kita. Di bujur kita banyak anak menjadi
maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu, hari Jumat itu, antara sembahyang, puasa, dan sedekah, dan baca Quran, dan zikir, dan memperbanyak salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita siapkan hari Jumat itu spesial untuk menambah-nambah ibadat kepada Allah. Sudah semingguan, sudah 6 hari sudah kita mencari terjun di dunia, mencari duit, mencari penghidupan. Barang sehari, barang hari Jumat kita khusus sangat untuk kita beribadah lawan Allah Ta'ala. Tolong hari kita adat ulama-ulama bahari, adat wali-wali bahari. Jumat itu spesial untuk ibadah, spesial untuk memperbanyak sembahyang, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Jumat khusus. Dan etikaf pula. Kalau hari-hari lain misalnya kita ada sampai etikaf dalam masjid, barang hari Jumat barang kita etikaf. Sudah kita sembahyang dalam masjid 4 rakaat, dulu niat etikaf jangan tertinggal. Nah itu an-atakibah biadal masjid sunatan nilai ta'ala. Jangan tertinggal niat kita tak. Ini masjid-masjid kan ada tulisan nilai. Ada tulisannya nama itu an-atakibah. Masa kalau belum kenal banyak amat lihat juga. Yang ada ingat etikaf. Saya kira bernilai terus keberadaan kita di masjid kita. Biar kita dulu itu misalnya menilai ibadah jiwa. Dan kita sudah niat etikaf. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu, bahasa kita khususiat, khusus bagi akhiratmu. Maka mudah-mudahan presiden jadi kiparan, jadi tabusan bagi segala hari-hari yang 6 hari yang lain pada Jumatnya. Banyak kita situ dan tegawai yang sia-sia, ada tegawai dosa macam-macam, ditabusi oleh ibadat-ibadat yang kita kerjakan pada hari Jumat. Makanya kita disuruh benar Jumat itu khususiat, kita khususkan daripada hari-hari yang lain untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Senin pulang jadi kiparan, jadi tabusan. Ibadah hari Jumat jadi tabusan bagi kesalahan-kesalahan kita di hari-hari yang sebelumnya. Itu masalah adab kita Jumatan lain. Kemudian pasal fi ada di siang. Maksudnya puasa lagi lah. Puasa. Bisa juga kita puasa ini kita baca namanya kalau hari kalau berpuasa. Ada puasa kan kita nambah ibadah itu untuk ilmunya kita nak puasa kita ngaji ilmunya dulu. Ada dulu sebenarnya puasa kita jual puasa Senin Kamis. Atau puasa apa kan? Tahun baru misalnya orang tanggal 1 hari Sabtu lah Senin juga puasa. Begitu pulang hari tanggal 10 kita hari Asyura, Senin juga puasa. 7 bulan kita sudah tanggal puasa lah 3 hari atau Yaumul Bid atau Yaumul Samad, bisa juga hari Qadar atau hari Nangkara. Sunat kita tiap bulan 3 hari puasa. Kalau misalnya kita amalkan Senin Kamis puasa terus lagi, itu orangnya menurut bujur-bujur menurut Rasulullah Senin Kamis puasa. Itu masalah puasa lain. Habis masalah adat kita Jumatan. Jadi kita sambung dengan Al-Babus Salis wajahnya. Al-Babus Salis bab nomor 3 pada menjauhi maksiat-maksiat zahir. Itu jadi apa? Karena puasa itu kita para bulan puasa ini kita bertahan. Bisa berapa? Itu satu pakai sedikit barang sambung barang. Salah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, pakaian. Menyempurnakan sembahyang kita nih, berpakaian, artinya menutup lawan aurat. Karena firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, khudhu zinatakum inda
Karena sembahyang itu berarti kita munajat dengan Allah, berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, berpanggilan dengan Allah. Disesuaikan kita menghadap Allah, sesuaikan pakaian kita dalam menutup aurat sudah wajib, kita nyata sudah wajib. Cuma sesuaikan naik, artinya jangan baju kaos, boleh aja bangsa aja. Cuma secara kepantasan kurang pantas kalau kita menghadap pembakar aja, misalnya Allah nak mau membakar aja, aku gini, nak mana, nak mau membakar, sebagainya kita kaos utang aja misalnya, seluruh panjang aja bang, asal kaos yang belum kaos utang begini, tapi juga jangan gini pakai yang pantas, sekalipun pembakar aja, apalagi camat, apalagi bupati, apalagi anak menghadap Jokowi, apa bayangkan. Apalagi menghadap Allah Ta'ala, khudu zinatakum, pakai pakaian yang sesuai. Kita menghadap Allah Ta'ala, jangan sembarangan pakaian. Allah sudah menghadapi kita, maka Allah menghadapi kita, kita balas dengan berpakaian yang pantas menghadapi Allah. Pakai tapi terus sorban, bagus bibir kita misalnya kada haji, bagus bersorban, nama pahala kita sembahyang. Gamis, namun kita terbiasa, kita ya Allah. Cuma pantas pakaian kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, menghadap Allah Pak. Ya ada sembarangan yang kita hadapi. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai akan pakaian kamu tiap-tiap sembahyang. Tiap-tiap kita nak sembahyang berpakaian yang pantas. Pantas karena kita menghadap Allah Ta'ala. Misalnya kita beli kaos yang ada pantas kalau sebenarnya secara hukum saja masa ada pantas menghadapi Allah. Guru bahari, guru yang ada bahari lah yang jadi guru. Sidin itu ketika bangun malam, sembahyang malamnya sidin, pakaian sidin, lengkap pakaian sidin, juga bagamis sidin, bersorban yang balik pulang. Itu sorban langsung ketik sembahyang malam saja itu artinya bujur-bujur menghormati memuliakan Allah Ta'ala itu. Nah, dipakai yang pantas kita pakai ketika kita sembahyang. Sekalipun baju kaos saja itu baju aurat, biar kaos kutang aja sembahyang saja. Tapi ini mana tapi saja. Tapi ada pantas menghadap Allah dengan pakaian kayak itu. Di Quran disebutkan khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang pantas maksudnya pada tiap-tiap kamu sembahyang. Misalnya pakaian lain. Yang keempat, memeliharakan waktu pulang. Memelihara waktu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, kadang menghormati waktu sembahyang itu ada namanya dapat siksaannya. Apalagi sampai mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Naudzubillah min dzalik. Mengeluarkan sekalipun mengkagajuannya, tapi dengan sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya tanpa ada udzur syar'i. Itu bisa kita, artinya melakukan taubat kita. Pada waktu sembahyang itu ada waktunya. Ujar Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah ia atas orang-orang beriman itu wajib. Wajibnya itu dengan waktu yang ditentukan, ada waktunya. Selama kita masih dalam waktu itu sembahyangnya jangan sampai tak keluar daripada waktunya. Kita jaga bujur-bujur hafizun ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga bujur-bujur kewajiban yang diwajibkan Allah berupa sembahyang lawan kita nih. Jaga bujur-bujur waktunya, jangan sampai tak keluar dari waktunya, jangan sampai kita lalai-lalaikan, jangan sampai kita remeh-remehkan. Karena kewajiban kita Allah katuju benar, Allah cinta benar ketika hambanya dikiau orang sembayangan maka kasihnya beruduk, bagagasnya beruduk, bagagasnya berpakaian
sesuai dengan pantas. Kemudian sembahyang di awal waktu, orang itu mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari Allah. Bahkan dikuya-kuya Allah pulang di hadapan malaikat. Nah malaikat lihat hambaku tuh, hanya orang adat, baruman adat sudah wudunya, sudah mempersiapkan diri untuk menghadap aku. Nah dia lihat hamba itu, bagus sebenarnya dipuji Allah di hadapan malaikat. Orang yang memuliakan waktu sembahyang kita. Artinya orang-orang yang sebaliknya nang mana layakan sembahyang kita waktu Allah kita mau ya jual malaikat dan malaikat dia hambaku. Orang sudah datang sudah berapa kali di masjid-masjid ada langgar-langgar dan ini ada anak-anak lagi sembahyang lagi. Ya, lawan malaikat. Itu salah kita aja menghadap dipuji Allah. Sembahyang di awal waktu, namun kata awal jaga waktu sembahyang jangan sampai tak keluar dari waktunya, jangan sampai tak keluar dari waktunya. Nah dapat bang makanya nih dosa dana kita kalau disalus kan dosa dana mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Namun ini menghinakan sembahyang itu 12 macam masalah adabnya, menghinakan waktu sembahyang nih. Lamun menganggap sembahyang wajib ada wajib, itu makanya lebih dari lagi kita bisa pemurtatan kita. Yang fardu dianggap oleh fardu. Ada waktunya dijaga waktu itu sampai tak keluar daripada waktunya. Sekurang-kurangnya kita ditambah waktu lalu mengkalakan di awal waktu. Nah bagusnya di awal waktu. Ramai aja orang lihat. Ini berjamaah pulang. Di masjid pulang atau dilanggar pulang di awal waktu. Allah Ta'ala rasa kita himungan Allah Ta'ala melihat hambanya, himungannya Allah Ta'ala sampai-sampai Allah menguya di hadapan malaikat. Dikuya Allah kebaikan orang itu di hadapan malaikat. Orang yang menjaga waktu tadi, orang yang sembahyang di awal waktu, artinya tanda Allah himung benar katanya. Namun Allah himung lawan hambanya itu maka yang dikehendaki hambanya, insya Allah kita mulakan kurang lambat kepada hambanya, lambat kepada Allah Ta'ala kita mulakan di bari ibadah sudah, karena Allah Ta'ala suka badan orang itu. Sama anak anak alanjur abahnya sudah sayang dengan anaknya itu. Ada masalah kepada orang seperti itu orang seperti. Nah abahnya sayang badan, abahnya sudah terlanjur sayang dengan anak. Benar-benar berpanda anak pergi minta dunia kan maksudnya jaga anak sudah. Maksudnya dunia ya abah itu terlanjur sayang. Tapi lanjur sayang orang ini benar-benar berpanda punya minta orang galang. Orang lagi galangnya sudah terlanjur disayangi. Itu juga Allah sudah terlanjur sayang lawan hambanya. Salah sedikit-sedikit aja dimaafkan dia langsung. Kenapa Allah jadi terlanjur sayang? Orang itu menjaga waktu sembahyang, tidak pernah mengeluarkan dari waktunya. Bahkan sembahyangnya di awal waktu terus. Itu orang yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kalimat menghadap kiblat, hadapkan kiblat sebukuan awaknya. Jahir kita hadapkan, awak kita hadapkan ke kiblat. Sedangkan kiblat hati kita adalah Allah Ta'ala. Sebenarnya kiblat hati Allah Ta'ala. Sedangkan kiblat zahir ia hadapkan ke arah Masjidil Haram ke Makkah, arah kiblat. Ujar Allah Ta'ala wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan muhamu. Muha di situ pada sebukuan awak namanya, maksudnya nih itu yang dibenamkan akan belajar dan pengarangnya memakai kalimat muha tapi yang dikehendaki sebukuan awak min itlaqil juz wa iradatil kull. Itu bahasa orang anak-anak sekolahan. Hadapkan oleh kamu kan pihak Masjidil Haram, artinya Ka'bah, dan barang di mana ada kamu maka hadapkan oleh kamu muka
dibangunin internetnya, ada aja buka jadi Google-nya, ada di hadapan, ada aja Allah arah kiblat. Teman-teman Badawi ini pada pengalihan lagi jadi kiblat, asal bisa HP aja lah. Aku udah ngomong dari jauh dari juara kiblat. Nah jadi kita memanfaatkan aneh teknologi yang canggih gitu kan. Masa mencari kiblat, misalnya kita di mana kah? Datang bapak di hutan, langsung bayang, buka aja internet adanya. Ini ada lagi masalah kata kau jadi kiblat. Lalu misalnya kata kau maju jadi anak kiblat, di mana kehadap kemana langsung bayang, masalah. Kita kata kau mencari kiblat. Tapi alat ini masih alat banyak punya canggih. Kita cari beli alat kelam, kita cari di HP dulu kemana kiblat. Jangan langsung kita sembahyang kan. Kita di hutan misalnya, kata kalau mencari alat kiblat, cuma kita bawa HP. Asal ada di kotanya boleh. Dicari di situ, di mana alat kiblat langsung kita kata. Jangan langsung sembahyang, jangan. Karena ada alatnya kita. Wajib berhadap kiblat sebukuan awak. Kada boleh condong tak kahiga, kada boleh. Harus sebukuan awak kita hadapakan ke kiblat. Itu kiblat zahir. Sedangkan kiblat batin adalah hati kita hadapakan lawan Allah Ta'ala. Artinya pikiran kita ketika kita sembahyang jangan lain-lain pikiran. Ingat kita sembahyang dan kita hadapi Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi nafas lawan kita, yang memberi kehidupan lawan kita. Itu kurangnya yang kita hadapi. Kabarnya khususnya dan artinya hatinya kata lain, hatinya kata lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kiblat kita waktu kita sembahyang, kiblat hati kita. Makanya sembahyang itu, nilai sembahyang yang kita gawi itu tergantung inggan mana khusyuknya kita, inggan mana hati kita hadapkan ke kiblat. Mana Allah Ta'ala itu kan bisa sedikit dia pahalanya. Dan ada khusyuk lalu ada pahala kalau sembahyang sorangan. Kalau kita sembahyang jemaah di masjid tergelanggar, ada khusyuk, itu ada aja nilainya. Itu perlunya kita berjemaah ya Allah. Mungkin sembahyang kita ada nilainya. Mungkin sembahyang di rumah aja atau khusyuk, ngalimannya jadi nilai kita. Hadapakan ke arah kiblat, hadapakan awak kita sepenuhnya ke hadapan ke arah Syatrul Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Keenam niat kita melaksanakan ibadah sembahyang niat. Saja pun sembahyang fardu isya atau sembahyang fardu isya 4 rakaat, karena Allah Ta'ala niat. Tiap-tiap amal itu mesti ada niat. Amal apakah? Tidak ada niat pemulaannya. Itu amal itu mardudatun. Kalau diterima amalnya kenapa? Tidak ada niat. Karena innamal amalu binniyat ya Rasulullah. Hanya saja sahnya amal itu tergantung adanya niat. Makanya sembahyang niat, membayar Allah, zakat niat, juga niat, puasa dan niat juga anaknya di dalam hati niat itu. Maka anak niat, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati. Itu adalah mudah-mudahan termasuk ilmu bermanfaat yang kita kaji ini. Mudah-mudahan termasuk ilmu yang diberi oleh Allah kita ajarkan, kita mengajarkannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi perbahagiaan untuk meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaji ilmu, mudah-mudahan bertambah-tambah takwa kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir batin. Mudah-mudahan diampuni semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, hajat dunia apalagi hajat-hajat akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qabulnya amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.